Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya percaya saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat, sama seperti jiwamu baik dan sehat-sehat karena kasih karunia Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita semua. Mazmur 93 menjadi perenungan kita kali ini. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu sejak dahulu kala, dan kekal engkau ada. Dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Di sini pemazmur menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan adalah Raja. Artinya Dia adalah penguasa tertinggi. Dialah yang mengatur segala sesuatu. Dan Dia bukan hanya raja di satu tempat, tetapi Dia adalah Raja yang dari kekal Dia sudah ada. Sebelum bumi ada, sebelum segala alam semesta ini ada, Dia sudah ada. Berarti Dia adalah Raja yang kekal. Dari kekal sampai kekal Dia sudah ada. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa Dia adalah Raja yang memerintah bukan hanya di bumi tetapi juga di surga. Dia memerintah dari sana, dan Dialah yang menegakkan bumi ini. Dalam arti bahwa kerajaannya di bumi ini juga adalah kerajaan yang kokoh, yang tidak bisa digoyahkan. Adalah kerajaan yang berdaulat penuh, yang mengatur segala sesuatu. Inilah yang sedang disampaikan atau digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 93. Bahwa Dia adalah Raja semesta alam, di sorga dan di bumi ini, saudara-saudara. Dan tidak adalah raja yang lain bagi bangsa Israel pada masa dahulu, saudara-saudara. Bangsa-bangsa lain menyatakan bahwa dewa-dewa mereka adalah penguasa, tetapi bangsa Israel telah menyampaikan satu penguasa di atas segala penguasa. Tidak seperti Baal atau seperti dewa-dewa bangsa-bangsa lain yang hanya berkuasa di satu wilayah, tetapi Dia menyampaikan di sini bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel adalah penguasa langit, bumi, laut, segenap isinya, dan penguasa di surga, saudara-saudara. Dialah Allah yang mengatur segala sesuatu, dan kerajaannya telah turun di bumi ini. Dia menyerahkan pemerintahan kerajaan itu melalui Yesus Kristus putranya itu, saudara. Dia turun ke bumi ini untuk menegakkan itu di bumi ini, saudara. Dan Dia mempercayakan kemudian, saudara-saudara, akan kekuatan kerajaannya itu kepada gerejanya, kepada umatnya, saudara-saudara. Sehingga gerejanya, umatnya itu di bawah muka bumi ini, saudara-saudara, adalah layak dan kudus di hadapannya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan akan ada sepanjang masa keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada umat, ya, orang-orang percaya, adalah keselamatan yang selama-lamanya, saudara-saudara. Dan kita bersyukur atas semua itu. Dari kehebatan yang dianggap pada masa itu, dan mungkin sekarang pun kehebatan daripada suara air atau gelombang atau sesuatu suara yang hebat di bawah kolong langit ini, saudara, jauh lebih hebat Allah kita. Jauh lebih hebat Tuhan kita, saudara-saudara. Semua kekuatan yang ada di bawah kolong langit ini, semua kekuatan yang ada di bumi ini, tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan kedahsyatan kekuatan Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita memang menghadapi banyak persoalan. Ada banyak hal di depan kita, saudara-saudara, yang sedang terjadi di hari-hari ini khususnya. Ada pandemi, ada krisis di berbagai bidang, saudara-saudara, terjadi. Akibat dari krisis ekonomi itu, maka semua bidang-bidang kehidupan sepertinya mengalami pengaruh daripada krisis.
daripada pandemi yang ada ini, saudara-saudara. Tapi ingat bahwa dia raja di atas segala-galanya. Dia Allah dan kerajaannya di bumi ini kokoh. Dan ingat bahwa kerajaan itu diberikan kepada orang-orangnya yang percaya kepadanya. Untuk memerintah, kuasa itu ada pada orang-orang yang dipercayakan hidup di dalam kerajaan itu. Untuk dapat menyatakan kuasa kerajaan itu ke dalam bumi ini, saudara-saudara. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut menghadapi dalam masalah itu. Ingat kepada Raja di atas segala raja, yang adalah Allah kita, adalah Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kerajaannya tegak dan kokoh di bawah kolong langit ini, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun, tidak bisa digoyahkan oleh apapun, tidak bisa ditundukkan oleh apapun, tidak bisa dikuasai oleh apapun. Tetapi justru dia berkuasa. Dia telah menundukkan si iblis, kerajaan iblis yang menjadi musuh, yang selalu mau melawan kerajaan Allah. Tetapi dia sudah dilucuti kuasanya, dia sudah dikalahkan, saudara-saudara. Dan dia sekarang ini justru, kalau gerejanya sadar, saudara, justru sedang dipermalukan kuasa kegelapan itu di tengah dunia ini. Sedang ditelanjangi, saudara-saudara, pekerjaan-pekerjaannya. Dan dengan munculnya pekerjaan-pekerjaannya, maka justru gerejanya, saudara-saudara, umat Tuhan, saya bicara gereja adalah umat Tuhan, umat orang-orang pilihannya, yang sudah ditebusnya, yang dibayar lunas hidupnya itu, saudara-saudara, untuk menyatakan kuasa kerajaan Allah itu, kemenangan yang Tuhan sudah berikan itu, saudara-saudara, dapat dinyatakan ke dalam dunia ini. Mujizat-mujizatnya, pekerjaan-pekerjaan di segala bidang, saudara. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai anak-anak Tuhan kita menyadari kita punya Allah yang adalah Raja yang memerintah atas semua. Raja yang punya kuasa, saudara-saudara, dalam kebenaran, dalam firman-Nya itu. Yang mana kebenaran firman-Nya telah diberikan kepada kita. Sehingga kuasa pada kita, umat-Nya itu dinyatakan, saudara-saudara, melalui kehidupan kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara-saudara, kita menyadari dan tidak menyalahgunakan anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan menyalahgunakan dengan hidup dalam dosa. Jangan menyalahgunakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan itu dengan engkau melepaskan perkataan-perkataan, kutukan-kutukan, saudara-saudara. Engkau menyalahgunakan wewenang itu, saudara. Dan itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang tidak membawa berkat. Dan berarti, saudara-saudara, kita menginjak-injak kasih karunia itu. Karena itu, mari saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, biarlah hidup kita mengalirkan kehidupan, mengalirkan kasih, perkataan kita mengandung berkat, membangun semangat, saudara-saudara, dan memberikan hidup kepada orang. Bukan menaruh kutuk, bukan menaruh perkataan yang tidak baik dan tidak benar. Itu artinya saudara sedang menginjak-injak darah perjanjian Allah atas hidup orang. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasai dirimu dan berdoalah dengan tenang. Senantiasa, saudara-saudara, ingat kepada Raja di atas segala raja, yang adalah Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita agungkan. Dialah yang memerintah atas bumi ini, sehingga kita tidak perlu takut dengan banyaknya hal yang terjadi di bumi ini. Dia mengatur, saudara, dan dia tahu bagaimana menolong, memberkati kita, menyertai kita. Dan karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, lepaskan kuasa Allah itu ke dalam kehidupanmu secara benar. Lepaskan kuasa Allah itu, saudara-saudara, melalui perkataanmu, melalui tindakan kasihmu, saudara-saudara. Lepaskan berkat-berkat itu ke dalam usahamu, ke dalam rumah tanggamu, ke dalam seluruh situasi hidupmu. Maka engkau akan melihat, saudara-saudara, bahwa engkau menikmati buah-buahnya pada akhirnya nanti. Kalau hanya perkataan buruk yang saudara tanam, percayalah engkau akan makan buahnya itu sendiri dari sana. Dan hidupmu hanya hidup dalam kepahitan-kepahitan, saudara. Tetapi kalau engkau senantiasa
hidup dalam kebenaran itu, engkau akan menikmati buah-buah kebenaran dari tindakanmu, perkataanmu, dari hal-hal karya-karya yang kau buat dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa, karena kita punya Allah yang adalah Raja yang memerintah, yang berkuasa, yang adil, yang setia, yang penuh kasih itu saudara-saudara. Dan dia adalah Raja di surga dan di bumi, dan kerajaannya adalah kerajaan yang kokoh, yang kuat, yang tangguh, yang tidak bisa terkalahkan oleh apapun di dunia dan di dunia di bawah kolong langit ini saudara-saudara. Tidak ada satu kuasa yang bisa mengatur dia. Dialah pengatur dan pencipta segala yang ada. Terpujilah dia. Kita bersyukur atas semua ini. Kita memuji memuliakan dia atas semua karunia-Nya yang besar buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu sebagai Raja di atas segala-galanya, Raja yang berdaulat, Raja yang berkuasa, Raja yang kokoh dan kuat kerajaannya di tengah bumi ini. Biar umat-Mu senantiasa sadar bahwa mereka hidup dalam kuasa kerajaan itu, dan menyatakan kuasa kerajaan itu dengan iman di dalam seluruh langkah hidup mereka, dan melihat karya pekerjaan dan berkat-berkat Allah dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, ingat kita punya Raja di atas segala raja yang memerintah dan kerajaannya kokoh di bumi ini, dan kita ada di dalam kerajaan itu dan bergerak dalam kuasa kerajaan itu. Karena itu senantiasa hidup menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Saya ucapkan salam restorasi.